dan itu harus diberitakan kematiannya dan dirayakan gitu kan ya. Memang dalam posisi dilema antara bahagia dengan sedih. Tidak ada jawaban yang tegas. Kalau dia mengatakan bahagia, maka Bu Darni tertawa di atas penderitaan orang lain. Kalau dia mengatakan bersedih, ya gimana mau bersedih, orang dosanya ditebus kan gitu. Itu pertanyaan saya, kayak memang makan buah si malakama, Ustadz Alif. Memang agak ribetnya selama kita berdiskusi. Tapi kembali lagi, apalagi dengan cara perayaan pemberitaan kematian Tuhannya dengan cara minum anggur. Anggur itu kan identik minuman yang mahal gitu kan. Wah, momentum yang sangat. Kalau party di sini begitu tuh pesta. Seperti itu Bu Darni, oke? Ikan Bang Alif, kami di gereja perjamuan itu nggak boleh masuk ke dalam gereja itu anggur alkohol, nggak bisa. Nggak, iya nanti kalau bahas ke situ Bu Darni, itu kan ada beberapa versi gereja yang menyediakan caranya. Saya bilang, saya tidak akan lebih dalam. Ini yang kebenaran. Tentu ada dong di antara itu kebenaran yang sejati. Ada nggak yang sampai minuman mabuk-mabuk gitu? Nggak boleh, haram. Mabuk-mabuk itu haram. Kalau gitu, Ustadz Alif izin. Kalau gitu naikkan yang mu'alaf tuh, yang dari satu dari Katolik, satu dari Kristen. Nggak boleh dong. Namanya juga mabuk-mabuk, ya diharamkan. Kan merusak. Ya, kalau udah makanya mabuk kan saya bilang tadi, iya, tapi pada realitanya nanti ada hal-hal yang sampai mohon maaf lah ya, saya tidak akan bahas lebih jauh di sini. Nanti saya tidak mengakui itu. Bu Darni kan mengakui bahwa memang dia memegang hukum Torah, katanya kan tidak boleh kan, makan babi aja nggak boleh. Oke lah, kembali saya tidak mau membahas tentang oknum-oknumnya. Nah, kepada ayat-ayat tadi, contoh mungkin yang Tuhan berfirman di dalam kitab Yesaya, saya coba mengutip Bu Darni. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Benar nggak ada dalil seperti ini? Benar. Di mana? Yesaya 44 nomor 24. Oke? Saya baca Yesaya 44:24. Pertanyaan saya. Kayak kuis pamili 100 saja. Baik, di sini katakan, akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Yesus pernah dikandung nggak? Yes, pernah. Nah, yang membentuk Yesus sejak dalam kandungan siapa? Kan dia datang sebagai manusia. Nah, di sini Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dalam kandungan. Manusia ketika dalam kandungan itu dibentuk oleh Tuhan, betul? Ya, betul. Nah, Yesus ketika di dalam kandungan, dia dibentuk oleh Tuhannya. Yesus itu kan roh. Yesus itu kan hadir roh. Ya sudah lah, sama dilahirkan itu Bu Darni. Yesus itu kan firman Yahweh yang datang sama dikandung itu. Beda apanya yang beda? Ini siapa nih yang mau maju nih? Aku mute. Silakan Ustaz Alif, silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Kalau saya dikasih kesempatan biar tidak terputus. Oke, nah di situ sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Yesus manusia atau bukan, Bu Darni? Manusia. Yesus datang, Yesus itu gelarnya Tuhan. Dia datang sebagai manusia. Jangan main gelar-gelaran lah nanti kita. Ya, memang gelarnya Tuhan. Yesus mengaku gelarnya Yesus itu Tuhan. Dia datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat, antikristus. Betul. Manusia betul. Gelarnya kan? Iya, gelarnya Tuhan. Kenapa dikatakan gelarnya Tuhan? Datang sebagai manusia gitu loh. Iya, sebagai manusia itu. Nah, berikut juga Yesus sebelum datang sebagai manusia, Bang Alif. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, apa dia? Firman Yahweh. Yohanes 1 ayat 14. Bu Darni pelan-pelan. Kita semua datang sebagai manusia, Bu Darni. Kita semua datang sebagai manusia. Dan kita semua berasal dari Tuhan. Ada nggak di sini? Coba, Bu Darni berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Enggak. Kalau kita bukan datang sebagai manusia, bukan. Kita memang dilahirkan memang manusia. Beda lah dengan Yesus. Yesus itu datang ada tujuannya. Tujuannya datang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari kutuk dosa. Oke, Bu Darni, semua kita ini datang sebagai manusia. Karena ada yang datang sebagai binatang, sebagai sapi, sebagai kambing. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita datang memang sebagai manusia. Nah,
datang yang sebagai manusia ini tentu dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dalilnya Yesaya 44 nomor 42, sorry. Kan tadi sudah dibahas. Kalau Anda percaya dengan dalil kitab perjanjian lama, bahwa di situ Tuhan berfirman, akulah yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Nah, Yesus pernah dikandung? Pernah. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berarti Yesus dibentuk oleh Tuhan ketika dia berada di dalam kandungan. Itu loh poinnya Bu Darni yang saya sampaikan. Oke, baik, ku ikuti kalian. Ku ikutin. Kemanusiaannya dibentuk. Oke, kemanusiaannya itu dibentuk. Oke. Berikutnya, aku yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi, yang seorang diri. Siapakah yang mendampingi aku? Ini kalimat sarkas dari Tuhanmu ini. Siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak pendamping Tuhan yang menghamparkan langit, membentangkan langit, menghamparkan bumi? Ada nggak? Yang seorang diri. Firman-Nya. Kalau nggak dia berfirman, mana bisa? Di sini rohnya. Kalau tidak ditiupkan rohnya itu, mana bisa hidup manusia? Makanya Trinitas itu harga mati, nggak bisa dikurang-kurangi. Versi Kristen, bukan itulah versi Yahudi. Trinitas bukan versi itu Yesus. artinya Yahweh itu, Elohim itu di menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Budarni, Kudus. coba sampai ada kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Itu Tuhan berfirman, siapakah yang mendampingi aku? Budarni malah kasih jawaban, ada. Wah, bahaya. Justru saya bilang ini kalimat penekanan, tanya ini bukan ada yang mendampingi Tuhan, yang seorang diri, yang membentuk manusia sejak dari kandungan, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Itu Tuhan seorang diri, dia berfirman, siapakah yang mendampingi aku? Malah Budarni ngasih ada. Pantas di dalam 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Budarni malah melanggar itu. Karena Budarni bilang ada. Padahal di sini Tuhan berfirman seorang diri yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi, yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Seorang diri dia bilang. Iya betul itu. Siapakah yang mendampingi aku? Berarti nggak ada kan? Iya, dia sendiri. Ah gitu. Terima kasih. Tapi dia itu kalau tidak ada firman-Nya, kayak mana dia jadilah ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, ya ada lah nafasnya, bagaimana manusia bisa hidup? Makanya Trinitas itu tak boleh tawar-tawar. Baik Muslim, baik Yahudi, bahkan keyakinan agama lain pun percaya kalau Tuhan itu bisa berfirman. Justru alangkah naibnya kalau Tuhan tidak bisa berfirman. Itu bukan pembahasan yang diberatkan buat saya. Justru Tuhan berfirman. Sebagaimana dijelaskan, dia berfirman menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Itu udah dijelaskan gitu loh Bu Darni. Nah, yang berfirman inilah. Termasuk dia yang ketika menjelaskan tentang dirinya, dia sedang berfirman. Coba, akulah yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Membentangkan langit, menghamparkan bumi, yang seorang diri, siapakah yang mendampingi aku? Dia itu Tuhan sedang berfirman atau tidak? Dia berfirman. Berkata-kata. Iya. Loh. Apa tadi Bang? Yesaya 44 ayat. Pak Bu Darni, berkata-kata itu bahasa pasar Bu Darni. Kepada Tuhan ya gunakan kalimat yang sopan, yaitu dengan kalimat berfirman. Firman itu kan nanti berkaitan dengan ada makna titah, perintah yang apa sesuai dengan kehendaknya itu terjadi. Yesaya 44, Yesaya 42 nomor 24 itu tadi saya sampaikan. 4424 itu Bu Darni, udahlah pelajaran anak SD jangan dibahas, itu sudah tuntas pembahasan kita. Nah, ketika firman Tuhan bahwa semua itu Tuhan lakukan seorang diri, siapakah yang mendampingi aku? Itu Tuhan bertanya, bukan saya. Siapakah yang mendampingi aku? Bu Darni percaya nggak ada yang mendampingi Tuhan dalam menciptakan semesta ini? Yes. Percaya dong. Inilah dia pemegang firman Tuhan. Kalau gitu Anda melanggar 10 perintah Tuhan. Nah, justru Tuhan bilang seorang diri. Ini gimana sih? Iya, firman-Nya itu dan rohnya itu kan seorang diri itu. Dia dirinya itu, firman itu. Dan roh itu dirinya itu. Astagfirullahaladzim. Gimana sih kalian ini?
Oh, astaga naga. Tuhan yang seorang diri menciptakan segala sesuatu. Kalimatnya, ada nggak yang mendampingi Tuhan? Itu Tuhan bertanya. Iya, seorang diri dia melalui berarti tidak ada yang mendampingi Tuhan, kan? Rohnya itu kan nafasnya. Gimana dia menghidupkan manusia itu kalau tidak dihembuskannya kepada manusia itu, rohnya itu, nafasnya itu. Pertanyaan saya, jadi Tuhan seorang diri atau tidak? Seorang diri dia itu, Ya sudah, kalau seorang diri berarti tidak ada yang mendampingi Tuhan, betul? Iya, sendiri ya sudah, dia. Selesai. Tapi melalui roh dan firman-Nya. Nah, itu dia. Iya, seorang diri dengan cara berfirman Tuhan itu. Dan rohnya. Kan itu. Nah, itu. Betul itu, betul. Lah iya, Tuhan berfirman. Udah selesai yang seorang diri itu. Nah gitu. Nah sekarang ada nggak Tuhan lain selain yang seorang diri itu di abad kedua, di abad pertama? Tak ada lagi Tuhan lain selain Yahweh. Alhamdulillah. Kecuali dia menyatakan diri. Kecuali dia menyatakan dirinya melalui Yesus, firman-Nya datang, yaitu Yesus turun ke bumi. Oke, pelan-pelan dia juga sekali. Itu, nggak ada orang lain itu, nggak ada Allah lain itu, nggak ada itu Yahweh tetap Tuhan satu. lain. Nggak ada tiga. Ya, baik, gitu, terima kasih Bu Darni, pelan-pelan alhamdulillah. Kadang-kadang kalau teman-teman Advent kalau baca kitab Perjanjian Lama itu agak-agak bagus sih dalam hal pemahaman ketuhanannya, dia ke prinsip monoteisnya itu ada. Nah, di sini sudah dipahami memang Tuhan seorang diri, tidak ada yang mendampinginya. Maka Yesus itu kan sesosok manusia, kan gitu ya. Sesosok manusia yang lahir di abad pertama keluar dari rahim Maria. Maka Yesus itu kan sosok lain daripada Sang Pencipta alam semesta yang seorang diri menciptakan segala sesuatu, kan gitu Bu Darni. Maka di sini lain. Salah. Kalau sosok lain udah dua Yahweh. Tadi udah Yesus ini dirinya Yahweh, firman-Nya Yahweh turun ke bumi. Bukan ada Elohim yang lain, bukan ada Yahweh yang lain, tidak. Tetap Yesus itu adalah dirinya Elohim itu, firman-Nya Elohim itu yang menjadi manusia sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14. Error lagi nih. Iya dong. Pelan-pelan. Bukan tiga Yahweh kami, tidak. Satunya. Dia menyatakan diri, Yahweh kami ini menyatakan diri melalui firman. Bu Darni, aku pelan-pelan Bu Darni. Sedikit-sedikit kita bicaranya Bu Darni. Bu Darni, ini kan kita konteksnya komunikasi dengan baik. Yang berfirman di dalam kitab Yesaya itu tadi Sang Bapa atau bukan? Dong, Sang Bapa lah. Sang Bapa. Sang Bapa berfirman, seorang diri dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia menciptakan dengan berfirman, kan gitu. Iya. Oke, nah sekarang di abad pertama tiba-tiba ada sang anak ini juga Tuhan. Berarti bukan sang anak ini juga Tuhan, bukan begitu. Di abad perjanjian baru, di abad pertama, Yesus ini ada tetap juga Elohim itu. Karena Yesus ini adalah firman Elohim, nggak ada beda. Sebelumnya pribadi Yesus ada nggak di zaman perjanjian lama? Ada, firman dia belum menjadi manusia. Lah firman itu kan tadi perkataan Tuhan. Yes, Yesus ini memang dirinya Elohim itu. Gitu dia. Jadi di abad pertama perkataan Tuhan itu sudah jadi manusia. Yesus ini firman Elohim. Gimana sih bilangkannya? Gimana jadi bingung sendiri Bu Darni. Nah, di abad pertama itu kan Yesus belum ada, kan gitu. Yang ada cuma sudah ada Yesus di Bukankah abad Yesus pertama. Bukankah Yesus sebelum abad pertama di perjanjian lama kitab Yesaya tadi kan Tuhan seorang diri. Berarti kan Yesus belum ada. Yesus itu kan tunggu dulu. Yahweh ini kan firman itu berbicara dia di perjanjian lama, belum menjadi manusia, masih satu, dia menyatu. Awalnya Yesus ini kan bersama-sama dengan Yahweh itu. Lalu di abad pertama firman itu menjadi manusia. Yang bernama Yesus. Berarti di abad pertama Tuhannya nambah satu. Bukan nambah. Loh,
Dia yang menjadi manusia, firmannya Elohim itu, firman Yahweh turun ke bumi jadi manusia. Kita buktikan, Tunggu dulu, kalau Yahweh turun kan nggak bisa dihampiri Bang Alif. Dia nggak bisa kelihatan, dia tidak bisa kita hampiri. Manusia tak bisa untuk menghampirinya. Makanya dia mengutus kan dirinya, yaitu firmannya menjadi manusia turun ke bumi. Mudah nih, pelan-pelan. Gitu. Tadi sebelum masa perjanjian baru, ada tuh Bapa itu kan ada firmannya, ada rohnya. Yang seorang diri semua itu satu pribadi. Nah, lalu di abad pertama firmannya itu menjadi manusia. Kan gitu. Nah, pribadinya nampak. Oke? Dia lahir dari rahim Maria. Nah, baik. Setelah firman itu jadi manusia, di dalam diri Bapa masih ada nggak sang firman? Loh, firman itu mana bisa hilang? Nah, ada nggak dalam diri Yesus sang firman? Udah pasti dong. Nambah satu nggak itu? Nggak nambah. Loh, kan tadi katanya firman Aku jadi dan manusia. Kan kata Yesus, firman dalam aku diri dan Bapa Bapa. satu, katanya. Coba Bu Darni, firman dalam diri Bapa menjadi manusia. Tapi Bu Darni yakini juga dalam diri Bapa tetap firmannya masih ada. Berarti kan nambah satu toh? Nah, begini, contoh begini. Firman sudah menjadi manusia turun ke bumi. Apakah ada Yahweh di sorga? Kan gitu sekarang. Lah, ada dong. Ya, dia mana bisa ada. turun ke bumi? Yahweh itu nggak bisa turun ke bumi, nggak sanggup manusia untuk melihat wajah Yahweh itu. Maka dia mengutus dirinya. Itulah firman-Nya turun ke bumi. Gitu. Biarin aja Pak Arif yang gede, nggak apa-apa. Loh, iya, coba Bu Darni ini tadi di awal bahas kitab Yesaya perjanjian lama, saya udah senang tuh Bu Darni itu lurus bener. Tuhan itu katanya seorang diri yang memang hanya di sini saya beda keyakinannya, ada firmannya, ada rohnya gitu kan. Itu oke, itu pandangan Bu Darni. Ada firmannya, ada rohnya yang Tuhan seorang diri ini. Nah, ada firmannya ini, yang firmannya ini di katanya. Nah, yang itu firmannya tetap ada. Berarti kan nambah jadinya kan? Bener nggak? Jadi nambah. ada Bapa, ya kan? Ada roh, ada firman satu pada diri Bapa, ada firman kedua dalam diri Yesus. Udah, aku ya. Udah ya. Nah, makanya begini loh. Konsep. Nah, sekarang konsep keberadaan Nambah satu Elohim Tuhan. itu bukan keberapaan Elohim itu, bukan ya. Cara kita mengenalnya bagaimana? Nah, makanya kita belajar begini loh. Yahweh itu menyatakan dirinya di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Harusnya Yahweh itu gimana lagi nih? Yahweh menyatakan dirinya dalam Bapa. Iya, dia menyatakan dirinya dalam Bapa. Yahweh itu siapa? Yesus. Bapak itu siapa? Kok aduh, Mak. Banyak kali Tuhannya Bu Darni ini. Bukan banyak. Kolektor Tuhan ini Bu Darni. Yesus ini kan hakikatnya itu kan Yahweh. Roh Kudus ini kan hakikatnya Yahweh. Bapa hakikatnya Yahweh. Bapa hakikatnya Yahweh. Iya kan? Jadi ada berapa Yahweh? Satu Yahweh. Tadi disebut ada berapa? Sama seperti contoh-contoh. Tunggu dulu. Si Diarni ini hakikatku apa? Manusia kan? Di dalam manusiaku ini ada tubuh, roh, dan jiwa. Apa tiga si Diarni? Kan satu. Begitulah keberadaan Yahweh kami itu. Jangan kalian bilang Yahweh kami tiga. Enggak, satu tetap. Hanya dia menyatakan diri melalui itu tadi. Yesus, Roh Kudus. Nah itu. Bu Darni. Makanya tunggu dulu Bang Alif. Makanya nanti menghakimi siapa? Yang menjadi manusia ini. Karena Yahweh ini kan roh, tak kelihatan. Nah, jadi yang untuk menghakimi dunia ini nanti, yang menyatakan diri menjadi manusia itulah, kan kelihatan. Maka dialah nanti menghukum seluruh manusia ini. Begitu kami, yang saya tahu. Bu Darni, oke. Silakan. Ya itu
itu kan kembali bahwa ranah ke dalam doktrin iman Buddhani memang selalu memposisikan dan mengagungkan Yesus. Yesus sendiri berkata, jangan kau kira aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Musa, Nabi Musa lah yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang engkau harapkan, yang menjadi pengharapan. Itu di Yohanes 5 nomor 38, 36, 37, 38. Pokoknya di situ dari 35 itu. Ada juga yang mendakwa Bani Israel itu Nabi Musa juga sama. Yang akan mendakwa manusia. Dan Yesus sendiri ketika dia menghakimi, itu bukan otomatis Yesus itu seenaknya, bukan. Yesus itu mengikuti instruksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan instruksi yang dia terima dari Bapa, yang namanya firman. Yesus menerima firman dari Bapa yang diajarkan di tengah-tengah Bani Israel, kalimat-kalimatnya harus dipegang. Ketika nanti di hari penghakiman, kalimat itulah yang akan menjadi hakimnya. Contoh, ketika Yesus berkata bahwa dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu prinsip. Prinsip yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa Elohim itu, Yahweh itu Tuhan kita. Adalah Tuhan yang Esa. Nah, kalimat seperti itu yang sudah diucapkan oleh Yesus, itulah yang akan menjadi barometer hakimnya di akhir zaman. Itu maksud Yesus. Bacalah Yohanes 12 dari 48. Dari Yohanes 12 dari 48 sampai 50. Itu ucapan Yesus. Contoh, Buddhani, tadi kalimat Yesus. Kalau Yahweh adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa, di situ Yesus Tuhan atau bukan? Yes. Yesus kan gelarnya Tuhan. Yesus bilang, Yahweh adalah Tuhan kita. Iya. Yahweh adalah Tuhan kita. Tuhan Dia kita. berkata seperti itu sebagai manusia. Ya, iya betul. Di bumi. Iya, dia Iya, kan betul. berkata seperti itu. Tapi Yesus ini kan gelarnya sebentar. Tuhan. Itulah ajaran Yesus, betul? Betul, nggak salah itu. Nah, itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Yod-He-Vav-He, Tuhannya Bani Israel, itu adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Itu ajaran Yesus. Karena Yesus berkata Tuhan kita, bukan kita Tuhan, gitu loh. Tapi Yesus berkata Tuhannya Nabi Musa, karena di situ Yesus sedang mengutip pernyataan Nabi Musa. Sedang mengutip pernyataan kitab Torah Musa. Yang dia katakan bahwa Elohim Yod-He-Vav-He adalah Tuhan kita. Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat adalah Tuhan yang Esa. Berarti Yesus tidak terlibat. Ketika Nabi Musa berkata seperti itu, apakah Nabi Musa terlibat? Dia itu juga Tuhan? Berpikir sejenak coba Budarni. Tidak, beda dengan Musa. Lah, sementara Yesus sendiri mengutip pernyataan Nabi Musa. Dengan Yesus. Jauh beda, jauh kelas. Bukan Budarni, pelan-pelan. Markus 12 nomor 29, Yesus berkata seperti itu berdasarkan kitab Ulangan 6 nomor 4. Saya yakin Anda setuju. Oke? Artinya Yesus mengulang pernyataan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berkata, Yod-He Adonai Eloheinu Adonai Ehad, bahwa Tuhan Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Nabi Musa terlibat nggak kalau dia itu Tuhan? Tidak. Nah, Yesus mengulang pernyataan Nabi Musa. Dia berkata, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Bahwa Elohim adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan yang Esa. Berarti kutipan Yesus ini juga sama posisinya dengan Nabi Musa. Posisi Yesus tidak terlibat dirinya sebagai Tuhan. Dia justru berkata, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Berpikir sejenak coba Budarni. Oke, gunakan aku ya. akal sehatnya. Nah, sewaktu Yesus berkata Yahweh adalah Tuhan kita, posisinya di situ kan di bumi. Sebagai manusia dia berkata seperti itu. Itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Tapi gelar Yesus ini tidak bisa berubah. Karena Yahweh sendiri memfirmankan kepada malaikat bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dia berkata lagi Yahweh adalah Tuhan kita? Posisinya sebagai manusia di bumi.
Oke, baik. Pelan-pelan. Karena Bu nanti kan, Darni, tunggu dulu, oke. karena nanti kan Yesus ini kembali kepada dengan Yohanes 1, memang karena sulit sih pada kalau sudah mulanya doktrin adalah Trinitas. firman. Oke, Firman itu baik. dulunya bersama-sama dengan Yahweh. Firman Baik. itu menjadi manusia. Coba, Bu Firman itu Darni, adalah Yahweh. Bu Darni. Gampang kan? Elohim, Tuhan yang Esa tadi, menggelari Yesus sebagai hamba, Anda setuju atau tidak? Ya, utusan kan ke bumi diturunkan. Iya. Anda setuju kan Merendahkan kalau diri Yesus ke itu bumi. Anda setuju kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan berdasarkan Ya, ada pernyataan ayatnya. Tuhannya. Nah, Yes. di situ berarti pembeda antara sang pengutus dengan yang diutus. Ya, sang pengutus Elohim, Tuhannya Nabi Musa itu gelarnya Tuhan. Yesus sebagai yang diutus, dia itu sebagai hamba Tuhan. Sekarang hamba dengan Tuhan sama atau beda? Beda. Yesus sendiri yang validasi. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13 nomor 16. Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai utusan, posisinya berbeda dengan Tuhan dan pengutus. Yesus digelari oleh Elohim tadi yang mengutus Nabi Musa, dia sebagai hamba Tuhan. Dan Yesus memvalidasi itu, dia posisinya tidak sama keberadaannya. Seorang hamba tidak sama dengan Tuhannya, dan seorang utusan tidak sama dengan yang mengutusnya. Itu pernyataan Yesus. Inilah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus pengakuannya sudah banyak, pernyataannya sudah banyak. Selama dia hidup, selama dia 3 tahun lebih, dia mengajar di tengah Bani Israel, kalimat-kalimatnya itu tentang ketuhanan. Dia selalu mengajarkan prinsip oknum mana, entah dari siapa lagi yang mengajarkan kalau dia itu juga bagian dari Tuhan. Maka Yesus berkata, firman yang telah aku